Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Di luar sekarang masuk ke dalam lihat kenapa tahu ya begitu ya ini ada rasa bau-bau sini jadi orang tidak minggu semalam sampai sunnah daripada sembahyang subuh itu tulul mufassal. Tulul mufassal itu maksudnya semalam baca ayat, baca surah maksudnya 6 panjang pada biasa. Kalau ada hafal semalam belum padahkan triknya, misal pian hafal keluhu aja, baca rakaat pertama itu diulang. Qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq, misalnya hafal rakaat pertama dari 5 kali, rakaat ketiga qul birabbil falaqnya baca 3 kali. Itu siasat yang belum hafal. Kalau sudah banyak hafalan bagus lebih panjang dibaca. Kenapa disunahkan membacanya panjang? Karena subuh itu sembahyang cuma 2 rakaat, jadi lebih dipanjangkan. Tapi kalau pian berjamaah yang si imam bagusnya jangan terlalu panjang ya. Boleh lihat situasi kondisi siapa jamaah kita. Kalau jamaah kita kurang tuha bacaan, jangan hendak panjang-panjang. Sunnah dibaca pada sembahyang subuh di dalam pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah ini sembahyang sunnah maksudnya nih. Sembahyang sunnah sebelum subuh itu sunnah kita membaca rakaat pertama itu Fatihah kemudian kuliah, dan rakaat yang kedua dibaca Fatihah kemudian kuliah. Sunnah sembahyang subuh. Hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala, padahal engkau simpulkan akan tolak matamu atas tempat sujud. Ini menundukkan maksud kepala, ini jangan ditundukkan jimat, jangan ini tunduk sewajarnya, gitu aja. Jangan mata arah ke kiblat, arah ke sajadah, maksudnya arah ke sajadah. Jadi makanya sunnah sajadah itu jangan memegang gambar, jangan memegang gambar, apalagi pegang sajadahnya namun bertulisan macam-macam. Karena sembahyang membaca tulisan saja. Orang Idul Fitri itu nukar koran nukarnya. Nah, pas banget di hadapan kita masalah apa tuh? Berita kabar selebritis. Jadi harta Idul Fitri itu dibaca koran melimpah tuh. Ada dengan memikirkan lain-lain. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin apa-apa nang letak kita sembahyang tuh maulah kita jangan menghayabang sembahyang menghayabang karena isinya kedekatan. Pada zahirnya sah, tapi pada batin dalamnya ada fungsi sembahyang itu jadi apa-apa. Jadi jangan anggap karena kalau kita tetap sembahyang tetap maksiat karena pada diisi sembahyang. Tapi gugur kewajiban dia sembahyang itu gugur, tapi isinya tidak. Supaya hadir hatimu dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri. Jadi bilanya sudah yang memulai sembahyang,
kepala itu tuh ada ke muka aja, mungkin jangan menilip kiri ke kanan, kemudian jangan, jadi tatap ke muka. Kalau Imam Syafi'i apa semalam 3 kali gerak berturut-turut sembahyang itu batal. 3 kali gerak berturut-turut, bukan 3 kali dalam satu sholat ada. Misal yang harapan begini, sedekin orang bergerak yang bergerak ini 3 kali, 3 kali tanpa berhenti, memang batal. Karena pas harapan sujud bergerak pulang, tapi ada 3 kali, pokoknya di mana yang hendak bergerak jangan sampai 3 kali gerakan. Bila 3 kali gerakan yang kada berhenti, artinya berturut-turut gerakannya batal sama yang dia itu mazhab Syafi'i gitu. Kalau mazhab yang lain ada yang 1000 kali gerak ada batal. Jadi hanya membaiki jubah lah, membaiki kopiah lah, tak jadi masalah. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i ini lebih diutamakan yang kada bergerak tadi itu. Kalau mazhab yang lain macam-macam dia. Ada yang lebih sulit lagi bila nyepadu kalau bergerak batal sembahyang. Padahal mengerok kan kelaparan bang. Nah, ini tidak hendak sembahyang makan dulu, jangan hendak berlapar. Sembahyang orang ngamu kan jangan puasa mengerok tengah hari. Nah itu bang luar biasa. Ada ulama yang mengatakan bahwa sembahyang mengerok batal. Tapi kalau berdehem sengaja tanpa ada sebab untuk batal, nanti seperti ini. Yang batal pada tenggorokan, nah ada tapi tidak berdehem di kamu sembahyang itu batal. Terkecuali dia misalnya asal gatal tenggorokan, kemudian ini pian hendak menghadap membaca rukun kauli misalnya Fatihah. Kalau pian kada berdehem, ini kadang kada sempurna hurufnya, silakan berdehem, itu kada batal. Tapi kalau tidak nampak berdehem harus terbiasa misalnya, itu batal semuanya. Jadi nama kayak perbuatan logo bahasa itu logo, perbuatan yang sia-sia itu bisa membatalkan. Kemudian setelah itu engkau rukuk serta mengucap takbir. Dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna rukuk. Takbir yang Allah Akbar mengubah baca Fatihah, membaca surat. Jadi takbirnya itu mulai sini nah. Allahu Akbar sampai sempurna barnya sampai rukun gini. Jangan Allahu Akbar. Jangan sampai sempurna. Nah, itu bilang dibuat dalam jadi Allahu Akbar. Nah, sempurna rukuknya banyak sampai sunnah bang hukumnya gitu. Takbir itu tadi itu sunnah hukumnya. Tapi sempurna sunnahnya tuh gitu. Kebayang Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan gitu. Misalnya kita digawe batal lah kada batal itu sempurna sunnah. Kita menggawe sempurna aja. Jadi setelah rukuknya itu takbirnya itu nang tadi mulai nang dia mengangkat sampai sempurna rukuknya takbirnya itu mengiringi Allah Akbarnya. Kalau wahid mulu karena teman-temannya adalah bergabung ulang silakan. Siap, ada sesinya kita tahu. Nah jadi rukuknya sempurna tadi dengan takbir. Lalu engkau lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna rukuk dan angkatkan kedua tanganmu seperti yang ada pada takbir ihram. Dimulai kemudian maka engkau taruhkan kedua tapak tanganmu itu atas kedua lututmu dan engkau dirikan kedua batismu itu sekira-kira sama rata belakangmu. Ini takbir takbiratul ihram baru hanya apa yang sudah tidak jadi Allahu Akbar ini gini kalau malam sampai tangan bila bayi si tangan panjang, tangan ini panjang pada umum yang lain nih. Jangan ini panjangan begini.
Terbuka atau nanti nih jangan ya. ulang jangan sampai di sini tatap tangannya di sini, tangannya di sini, bila kepanjangan bukan lagi buka ya itu beginian, jangan dibuka. Kalau beginian mungkin Rapat juga. apa laki sama beginian beda. Kalau lakian kan sembahyang bukunya begini, kalau misalnya orang gendong lakian tuh begini, nah gagah aja sedikit jadi lakian. Nah, bila di tangan panjang benar mungkin pak jangan begini, tapi bila berjamaah jangan yang karasin yang gesek ke belah ketiga, Bergesekan dulu. semampunya aja mantang-mantang tangan panjang begini lah nah tiga terus lihat jamaah jangan berhemat dia situasi. Oh, Nah rukuknya tadi nah kayak tinggal gue bayar yang naik ke rukuk Sami Allah liman hamidah. Ini jangan ini tadi yang mungkin bisa dia letakkan di sini, bisa dia di sini, atau di sini salah aja di sini kan, atau di sini kan, asal jangan kembali ini. Sami Allah liman hamidah. Mata lain-lain, ini aja batal sembahyang dia. Gawirnya tuh remeh, tapi banyak membatalkan sembahyang. Mazhab Syafi'i lah, gawirnya tuh mazhab Syafi'i. Kalau nambah mazhab lain, ya pasti tidak batal lah. Anggap mazhab apa? Ini digambarkan sini cara nang apa rukuk nang bujur pun apa. Jadi ditaruh di sini kedua telapak tangan nang itu di lutut. Hendakannya di lutut berarti kada boleh lebih pada lutut. Di lutut kemang dianggap. Kemudian dirikan kedua betis itu atas kira-kira sama rata belakangmu dan lehernya dan kepalamu seperti papan yang satu. Seperti papan yang satu berarti di belakang itu begini. Ada mau begini juga. Belakang begini, belakang mulai pinggang sampai ke belakang. Kalau nang bungkuk panjang, ini lain istilah kalau nang bungkuk. Ini orang nang normal, juga orang normal itu jadi rata dia tuh. Nang Jabar mengetahuinya kita hendakannya di mana nang pas rata. Bila pian diisi gini kita itihakan gini. Bila kada diisi gini kita itihakan cara itu. Yang kada diisi gini nih. Jadi minta itihakan gini, rata kan sudah yang belum rata lagi yang ada ke bawah lagi ya ke bawah. Masih asilang gini tadi jadi gini ke rata tadi ya. Bilangnya naik sedikit ya bilangnya naik. Cuma misalnya ada yakin juga, nah kita ramin makin malu. Ya, nah dipasangkan rasa-rasa di sini pas sudah landakannya sudah gawin itu seterusnya. Ulunya lagi miti kita ke belakang tuh. Tapi kalau misalnya memang kita ada bermasalah di pinggang, kemudian kurangnya bungkuk itu lain masalah. Semampunya dia semaksimalnya. Ada kalau diumpati orang normal terawat. Atau misalnya minta rela ada kekawanan kita yang berisi kepala miring kita karasinya tegak mungkin ini kata kawa misalnya yang begini dulu sebenarnya Allah Akbar mau latihan ada kan kada boleh sebenarnya begini karena jadi memang kata kawa kepala jadi itu bila sudah nang lain daripada orang yang Allah menang biasa normal itu sudah keluar daripada nang kebiasaan yang disuruh ada apa itu. Dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lenganmu. Nah makanya tadi kita menggangkan begini panjang tangan dia. Nang nyata tuh panjang tuh biasanya mungkin dia pasti banyak melihat di mana-mana bilangnya sudah berisi. Kada juga berisi tangan tuh panjang banget tapi kalau habis pada di lutut pasti ini bukannya nih. Jangan ada nang giring banan bukan ukur itu ada juga membayang. Namun misalnya nang itu tapi kan malah ini maiti dari ulun menyambat orang ini itu menggambarkan karena bila buhan yang sembahyang yang manggauin melihat orang kalau itu disangka pembuahannya melihat orang kada ini ulun menyambat dengan itu supaya kita ada gambaran jangan diumpatin ada itu ketika kita sembahyang kena jangan maiti orang di sembahyang
bahkan nabi nang ada sunnah gitu sembahyang jangan begitu, jangan merasa pintar aja jadi mau belajar ada. Jadi gawian kita tuh menyempurnakan gawian kita masing-masing, ada mengikuti gawian orang lain karena kada habis-habisnya bilang mengikuti manusia lain tuh. Yang jelas mengikuti diri kita masing-masing gitu bagiannya. Engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lenganmu, tapi jika ada sembahyang itu perempuan maka yaitu sunnah dihimpunkan. Nah ini begini yang bilanya nang sembahyang kedua binian minta rela bencong terada di sinilah bencong terada bila bencong itu nya bila istri kelaminnya lelakian tetap aja cara lelakian jangan hendak mau kena ada bencong mau kena sembahyang kesian pan gitu. Jadi bilanya bencong kada hukumnya di sini. Jadi bilanya lelakian renggangkan lenganmu, tapi bila beginian himpunkan lenganmu. Beginian ini sujudnya aja himpun kada kayak lelakian. Kalau lelakian tuh buka, kalau beginian tetap berhimpun gitu. Kalau beginian tuh memang harus gitu caranya. Jadi berbeda, jangan disamakan sembahyang cara beginian sama lelakian tuh. Sunnah dihimpunkan setengah anggota itu kepada setengahnya dan baca olehmu di dalam pokok itu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau di sini Subhana rabbiyal azim aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu bacaan pokok bacanya sunnahnya 3 kali. Bacaan pokok ini hukumnya sunnah. Bila pian kada baca kada batal sembahyang, tapi bila pian baca tegawi sunnah sempurna sembahyang pian. Jumlahnya 3 kali itu sunnah. Jadi bacaannya sunnah 3 kali sunnah. Kalau pian tinggal subhan rabbil azim wa bihamdi itu kada batal sembahyang pian. Jadi ini pinandu sudah pian. Bacaan ruku dan bacaan sujud itu hukumnya sunnah. Kalau pian baca sekali pun itu kan jadi masalah karena bacaan itu untuk menyempurnakan tumak ninahnya. Nang wajib itu tumak ninahnya di ruku lawan sujud itu nang wajib tumak ninah apa semangat berhenti sejenak tanpa gerak. Jadi sejenaknya nanti apa? Bila dia membuka kitab Baijuri di situ atumak ninatu di qadri qala subhanallah itu dalilnya. Nangarannya tumak ninahnya itu dikadarkan oleh lama sekadar dia membaca subhanallah itu sudah tumanina. Tapi bila dia namanya kelas bodon tapi kata-kata itu kada tumanina basal sembahyang. Yang diempatin yang di YouTube bilang Ramadan tanpa berhimak lagi deh bacaan Fatihahnya pada kawan itu yang mengobati kan ada dalilnya lagi bubuhan kita. Kalau bubuhan di sini mungkin ada dalilnya silakan, tapi bubuhan kita tidak ada dalilnya tumanina itu karena rukun. Tumanina rukun dalam sembahyang jadi harus sekian gawi. Paling kadarnya tadi subhanallah. Yang paling bagus subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu 3 kali. Dan jikalau ada engkau sembahyang seorang diri, maka lebih boleh artinya silakan dia lebih daripada 3 kali membaca hingga 7 kali atau hingga 9 kali. Nah ini bisa sembahyang sorangan anda pian baca 5 kali subhanallah bihamdi sampai 5 kali ada juga sampai 7 kali sampai 9 kali silakan kalau sorangan. Kalau berjamaah jangan pindah panjang-panjang dari jemaah yang mana panjang-panjang. Jika situ ada yang kita kenakan sesi apa tadi orang bersin di padang sembahyang, orang bersin di tang sembahyang itu kada batal karena bersin itu bagi kita menjadi seperti itu beberapa parut kada batal, kemudian bersin kada batal. Kalau yang bersin sambil berkantut batal.
bersin kantor di bawah tadi itu nyata batal, tapi lain bersinnya yang membatalkan pian, tapi kantornya yang membatalkan. Alhamdulillah ya. Ya kan kadang, nah kalau misalnya bersin kemudian membaca tasbih, alhamdulillah ya batal ada, batal ada namanya yang jawab kan? Apa guru tadi? Ya rajin ada orang yang memang sudah kebiasaan bilangnya bersin itu, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Kan kebiasaan tabawalah dalam sembahyang ketika bersin alhamdulillah. Nah, batal kan ya? Itu pada batal. Kenapa? Di dalam sembahyang itu boleh tasbih boleh, doa boleh, surah ayat boleh. Selain daripada itu jangan. Bahasa yang lain tidak boleh. Apalagi bahasa Jawa atau bahasa Huluan ditambahin dalam sembahyang tidak boleh. Tapi kalau alhamdulillah kemudian berniat itu sebagai tasbih ya itu kan batal sembahyang. Nah, ya. Nah, apalagi yang suka bertakun. Iya. Dan sampai ke rumah apabila tidak ada paham ya. Ada batal bang guru. Hmm? Punya batal rahat berjamaah tadi bang. Posisi kita anak berjauh tuh guru. Ngampasnya. Sedangkan orang posisi sembayangan berjamaah. Misalkan wahin tadi sampai tekan tuh batal kalau lah rahat berjamaah. Nah kalau misalnya pian batal di tengah shot, Iya. kemudian shot belakang penuh, Iya. ini kan pian pasti arah ke belakang. Iya. Shot belakang penuh. Kalau misalnya orang berjamaah itu biasanya ada orang yang paham dengan situasi itu. Ketika pian stop mengumpati imam, bentuklah pian orang di posisi pian di belakang itu biasanya kalau orang namati, ini paham orang ini batal. Ini bisa kena membuka akan celah desan pian keluar. Tapi bila takkan memang kada paham masalah itu, pian pegang aja. Jangan ditampu orang sembahyang, tuntung akan masalah saya sembahyang, pian buruk. Ada mempati gerakan lagi. Jangan lagi, ya, stop sudah. Kalau ngambil pian batal nih, yang pian harus akan mengkapai orang sembahyang. Batal ya sudah stop ya. Berdiri ya. Berduduk. Oh berduduk. Jangan berdiri. Selesai pian tahan good, berduduk. Selesai sudah. Itu menandakan pian sudah batal. Artinya ada mengkapai imam lagi. Sama nanti orang mengganti imam. Makanya kenapa ketika orang jadi imam, nang di belakangnya dicari orang yang bisa, yang pas di belakang imam enggak. Karena bila ini nang kena batal, nang mengganti itu nang posisi di belakang si imam itu yang mengganti. Ketika nang mengganti ini pas karena anda kan kurang tahu masalah ilmu berimaman, karena ngalih itu menggantinya. Timbul sini melangkahnya melangkah biasa. Kadang kan boleh lah sampai 3 kali berturut-turut angkanya. Jadi kalau misalnya jadi imam ini kan penando sudah di belakang ketika imam sudah tak berdana bak higa sih duduk sih itu berarti ini batal sih harus akan di belakang ini menaruh akan nang di belakang ini kadang mesti harus sampai di persahapan imam membah maju 1 langkah berpisah daripada sok itu sudah jadi imam. Jadi jangan sampai ke muka situ ada apa juga. Asal 1 langkah ke depan itu sudah sah jadi imam. Harus akan nang mulai imam nang batal tadi harus akan. Imam tidak membaca surah misalnya. Surah ini belum untung dia membaca surah lagi silakan. Atau surah nang biasa. Surah lain misalkan. Nang surah nang surah lain nggak jadi masalah. Ada menyambung pun sih. Ada menyambung presiden. Misal pas ada hafal presiden lah. Ini membaca surah Al-Qiyah misalnya. Kalau kita presiden surah Bahari. Nah, jadi pian harus kan membaca surah yang pendek saja, kemudian harus akan selesaikan sudah tahu. Gitu. Caranya ayo, caranya maju yang mengganti imam itu apa? Mengganti imam caranya maju ini. Imam batal bertiga sih deh. Ini ulun pas di belakang, jadi ini kan posisinya gini. Aku sudah dari imam batal ini cukup 1 kanan dia maju. Tutup dengan tangkang kiri, sudah.
ini sudah jadi imam dia, walaupun masih sedikit beda bedanya pada langsung aja baca. Kalau dia hendak sampai ke imaman, caranya tuh jualan gini, buka tangan, buka batis kanan di sini, tutup, jangan taruhkan dulu, itu 2 kali gerak hitungannya, tapi kan sampai 3, bertahan gitu, hanya buka pulang, tutup pulang, jangan mungkin batal. Soal bedasap aja bang guru, bedasap ya. Begasot. Begasut kah, angkat kah, itu bergerak. Bergerak 1 kali lagi bro. Kakak bergerak. Jadi dihitung Ini Sekali jual. Nah ini yang begasut ini ataupun bergerak atas itu sekali, tak sekali 2. Bila dia naik dia sekali ini batal 3 jadinya. Harus begana dulu. Jadi pegana, makanya situasinya tuh bila memang di belakang pintar hanya pegana pulang. gasutannya bang berjauh bro kayak begini misalnya. Nah, Selengkangan misalnya. Lengkangan yang ganal batis panjang tadi lah. Lengkangan dulu misalnya sada sini aja, tapi Supaya anak mulah 2 kali aja bro. jangan kerusuhan nomor Sekali 5. aja guru. Santai pian jalan ya Pak. Normal pian jalan begini jalan kakinya. Jangan dipaksakan, kalau lagi kan suka warak. Asal terpisah pada makmum dari mana. Nah, juga Posisinya terpisah pada makmum ya guru. Nah, makanya juga 1 kali langkah pian ke depan, Iya. posisi pian sudah berpisah pada sop itu sudah jadi imam. Dia kada mau maju lagi. Tapi kalau seandainya ada posisi ke maju ke depan, langkahnya harus 1, 2, stop. 1, 2, stop. Belum baca surat. Posisi tangan kayak bang. Posisi tangan kita. Ini karena mengikuti mic. Dia posisi tangan. Jangan kan lah. Tangan begini. Jangan. Ini ikuti mic. Jadi ini tangan jadi berat. 1, 2, bertahan. Tapi kalau di sini pun dia langsung lulus akan juga imam itu sudah sah. Karena sudah mufarakah daripada sah. Sudah keluar pada sop. Masih. Jatahnya jadi 3 pertanyaan. Ini sudah berapa tadi? 5. Jatah seikong 3. Ini jam 10 sudah. 1 lagi. Nah itu kita manual sifat kemarin. Pas sujudnya tuh ya Pak, yang gerakan imamnya tuh Kenapa? gerakan imam pas sujud aslinya lagi sujud Posisi imam batal pas sujud. Sujud pertama atau sujud kedua? Siap kan misalkan siap imamnya apa? pas turunnya tuh imamnya tuh sujud lo batal Tak kantut rat sujud misalkan lah. Hartan sujud bang itu. Nah sujud pertama ataupun kedua kan batal. Nah jadi begini, kalau misalnya si imam melihatkan sujud, ini mengatakan imam yang pintar, imam yang tahu di ini jadi imam, jangan langsung berenai. Atau pada kelihatan imamnya. Sebagian ulama memadahkan sujud yang ini ketika untuk sujud, sempurnakanlah naik sujud. Ketika sudah naik sujud sempurna, berhiga. Kalau ada pinandu juga si belakang ibadahnya si batal, langsung berpanggil imam subhanallah. Menandakan bahwanya batal. Naik sujud tadi kayak dulu. Innya nih sujud panggul kan batal nih, harus stop sudah sembahyang nih. Tapi ini posisi 6 orang kada melihat imam nih batal apa kada. Ada juga ulama yang mengatakan sempurnakanlah sujudnya itu sampai tuntung. Kemudian duduk di antara dulu sujud tuh di situnya subhanallah, inya langsung harus sampai subhanallah bergeser ketiga, berarti ini batal. Yang kita rusakan apa? Sujud yang kedua kita rusakan. Sebagian ulama yang mengatakan ketika inya sujud itu langsung membaca subhanallah. Imam. Jadi langsung yang di belakang mengganti dengan posisi masih di sop. Karena situasinya sudah yang sujud, maksudnya pemuka.
Jadi ada yang menyempurnakan sujud pertama, ada yang harapkan sujud yang itu. Ini posisi ngalih memang. Kalau makanya juga nang si imam harus paham siapa jadi imam, nang di belakangnya ini pun, nang pembelakangan ini bahaya biar. Ini pun ganti imam ini supir kedua, supir cadangan ya. Namun supir cadangan kada bisa memulihkan gigi aja selamat dah, terawat, kabur. Jadi supir cadangannya harus lihai juga, walaupun kisahnya cadangan, lihai juga ini di belakangnya. Makanya orang jadi bila sudah dia jadi enggak. Orang tahu tuh berarti tahutan kalau imam batal ada tahun gantian. Tapi jangan juga karena mentang-mentang nganu berdoa penjualan di belakang imam dari mengakunya di belakang imam. Doakan ya berani imam terbatal gitu ya. Doakan imam undang terbatal. Jadi imam pulang menang. Aku kata bahkan tuh imamnya batal. Ada batal apa sih? Aku kan sembahyang ada bodoh. Aku baca. Dia bahkan tuh kebatal kesalahan. Yang bagi itu dipintar si imam katanya. Yang kantor namanya batal, ada batal kantor itu batal semuanya. Ada batal imam aku mulai sembahyang mulai awal itu pada wudhu. Anjir kaget kan. Batal lah ada wudhu. Akan dibatalkan nanti ke situ. Kita rasakan minggu ketiga ini, minggu pertama semalam maksiatul qalbi, ngarannya dosa hati itu yang pertama semalam takut dulu. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi darah minal kibri. Kadang mungkin masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sebiji sawi, ada masalah kesombongan di dalam hatinya. Yang dibuangilah semalam. Sombong pun apa semalam? Ia bangga dengan dirinya dan menghinakan orang lain, itu sombong. Bangga lawan dirinya, bangga dengan kekuasaannya, bangga dengan apa yang dia miliki, akhirnya menghinakan orang lain, itu orang sombong. Bila kita berisi penyakit sombong ini, walaupun bisa disawi, kadang mungkin masuk surga. Jadi dalil yang hadis ini itu supaya masuk surga nanti apa? Hilangkan si sombong dari itu. Semalam sebelum datang nanti apa caranya membuat si sombong itu sudah. Kemudian minggu kedua semalam itu apa? Tamak. Ria. Nah, ria itu apa semalam? Ria yang itu semalam yang terlihat manusia, gitu. Kalau dia nggak ibadah, dia nggak apa aja yang terlihat manusia. Apa semalam dari tanda-tanda orang ria? 4. Imam Ali memadahkan ada 4 macam tanda orang ria. Yang pertama, yaksalu idza kana wahda. Terus inya bila sorangan untuk pemoler. Itu salah satu tanda orang ria. Kemudian nasitu idza kana ma'anas. Inya rajin apabila banyak lawan manusia. Ini berbalik maksudnya. Bilanya sorangan koler ibadah, tapi bilanya pandang orang manusia banyak, tujuan ibadah. Bila dia berisi di antara dua ini, itu berarti sudah ada sedikit ria di dalam hati kita. Yang ketiga apa malah? Yazidu fil amal idza usni alaih. Bila orang yang ini dipuji berhikmat, ini bertambah rajin ibadah. Bila ini dipuji berhikmat, bertambah rajin. Angka 4 yang khusyuk tidak rumah. Inya berkurang ibadahnya, berkurang amaliyahnya ketika ini dihina. Nah, kita koreksi diri kita masing-masing. Ujar Imam Ali, bila satu di antara 4 yang ada di awak kita, berarti kita ada berisi penyakit ria. Ulun padahkan ria ini kada bersemayam di hati selawasan. Ini kekanaan, karena ada masa waktunya ini perlu datang. Semalam apa cara mungkin ria apa? Ada 2 di Imam Ghazali. 1 dengan ilmu, 2 dengan amaliyah. Ilmu itu apa? Ya pasti dia belajar. Karena Allah sampaikan semalam tauhid sifat 20 itu membungkam segala penyakit dalam hati. Itu membungkam kenapa? Sombong kalau dibungkam dengan tauhid. Kemudian dibungkam dengan tauhid apa?
pian pinangdo siapa nama ulah yan, pian pinangdo siapa nama ulah sugih yan, pian pinangdo siapa nama ulah pian alim. Pinangdo itu berdasarkan. Jadi kadang mungkin pian ketujuh menghadapi penyakitnya itu dalam hati. Nah, penyakit yang ketiga malam ini bagi nusanak lawan lamaran penyakit takabur, ujub. Ujub ini kenapa ulang sambat bagi nusanak lawan takabur? Karena dari ujub lah takabur datang. Dari penyakit ujub tuh datang, mbah ujub tuh ada, lalu takabur. Jadi ujub ini pintu membuka takabur. Takabur itu sombong. Ujub. Hadis Nabi itu memegangkan salah sumuhlikatin syukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi, rawahu Tabrani. Hadis di kitab sampai ke halaman benar 54 ya, cari dia dulu. Itu dalilnya termasuknya. Jadi Nabi ada 3 perkara yang membinasakan dasar kita. Satu sini syukhun muta'un. Syukhun muta'un itu kulit nang ditaati, bakhil nang ditaati, artinya pemalar nang disuburakan. Seorang ini pemalar, ulah subur pemalar dari itu dipupuk harus jadi pemalar. Kemudian yang kedua wahawun muttaba'un, itu hawa nafsu yang diikuti, itu membinasakan gagasan kita. Nah, fokus kita yang kedua ketiga wa'ijabul mar'i binafsihi, ini ujub dengan dirinya sendiri. Ujub itu apa? Ujub itu inya bangga dengan dirinya tapi kadang menghinakan orang lain. Contohnya seorang orang, aku nih alim, tapi nya kadang nyebut orang kata alim, artinya melihat orang itu ada. Nah, ketika inya sudah bangga dengan dirinya, inya kena menghinakan orang lain, masuknya takabur. Nah, gitu takabur itu bangga dengan dirinya, menghinakan orang lain, itu takabur. Tapi bila masih ujub, inya bangga dengan dirinya, bangga lawan apa yang berisinya, bangga alim misalnya, bangga dengan kealimannya. Kemudian sugih, bangga lawan kesugihannya. Bagus rupa, bangga dengan kebungasannya. Ini orang ujub. Andakannya tuh di dalam hati ya, makanya harus dia kalau di ngarannya penyakit hati. Penyakit hati ini belum sampai tekan semalam kita kada tahu, orang lain kada tahu, masuk turun yang tahu kita lawan Allah. Kemudian cara mengobati ujub ini apa? Ini mau boleh pulang, karena nyari dan boleh pulang. Bila pian pinandu siapa yang memberi ketampanan pian, bila pian pinandu siapa yang mengolah suki pian, bila pian pinandu siapa yang mengolah alim pian, kadang mungkin pian tandak di ujub. Kemudian pinandu maksudnya min ni'amillah, seberatan apa yang diandak di diri kita itu nikmatnya Allah, artinya Allah yang memberi. Ada pian pang perguruan guru misalnya banyak jamaah yang datang, gurunya kan hebat kada, alim benar hasilnya kada. Nah, menggerakkan hati orang datang ke majelis itu dengan lain guru, artinya Allah yang menggerakkan. Jadi hebatkah guru kada? Jadi jangan lebih anak hebat-hebat aku nih, banyak jamaahku yang dari Allah sedikit lalu dinubah yang itu. Karena menggerakkan hati orang mana menuntut atau apa segala itu Allah. Jadi bila dianggap ya ilmu jangan ujub. Pinandu min ni'amillah atau min minnatillah. Ini segala sesuatu yang diberi Allah ini, Allah mengampunnya, Allah menambahkan memberi. Itu aja kita seberataan bahwa ini Allah yang memberi. Ada mungkin orang lain, ada mungkin pian berhimat begawi usaha yang luar biasa. Ujur kita nama gawe tapi nama ulah sukses Allah.
Jadi kalau kita menyatakan itu dalam usaha pian ada faktor X-nya. Faktor X-nya itu apa? Allah di situ. Jangan merasa iya aku nang begawi, aku nang maulah bebuan ikam ini nang bisa hidup. Jangan jadi Tuhan jangan begitu. Tetap mencari rezeki tapi pinangdu bahwa ini Allah nang ambil rezeki. Pian cangkal berusaha itu banyak nang cangkal pada pian. Kita alim banyak nang alim pada pian. Kita bungas banyak nang bungas pada kita. Kita sugih banyak nang sugih pada kita. Jadi kalau kau mengakui karena ini seberdaan ada nantunya, nah itu menikin ujuk dari itu nih. Pancaki mengingat bahwa ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah itu berarti titipan, berarti kadosa diberi, kadosa mereka kita terstempel bahwa ini ampun kita. Jangan misal pian ada darah biru, siapa yang memberi? Allah aja yang memberi darah biru. Artinya orang berkebangsawanan, pian hendaklah, pian maulah dilahirkan dari orang yang biasa, hendak pian memilihlah kalau dilahirkan daripada orang-orang yang bagus, ada lebih juga orang yang lahir dari orang Cina, hendaklah menjadi orang Cina, ada juga dari Jawa, ada juga. Itu siapa yang memilih? Allahnya yang memilih. Dan mungkin kita yang memilih. Jadi orang Hulu Sungai lahir mau kita nanti pilih nyaman darah. Jualan kita tuh lah berisi anak, aman kita hendak anaknya itu nyaman darah. Kita yang berkuasa ini yang kau mikirkan. Kita yang berkuasa pasti sudah hendak anak tuh pintar, hendak hidung mancung, putih, ungas, tidak lagi yang kakas dana. Nanti hendak ini, kita akan anak yang kuitan ya. Untung menang anak pun, dana kakas itu. Kenapa teh? Dananya pada pun aja. Oh mana? Apa jadi orang bahagia ukuran kadang menentukan kebahagiaan namanya. Oh, yang penting bisa menggawi ukuran dari itu sekira bagus. Amun pian memang udah anak teh pasti hendak bagus. Tapi karena ketika lahir diberi Allah macam-macam, ada ini, ada itu, ada ini, berarti ketahuan sudah lain itu kan ambil. Sama tidak sugi jangan merasa harga yang sugi. Cari yang di Banjar ini merasa sugi sudah lebih banyak cari ya harusnya keluar pada sungai Dulut nih di sungai Dulut nih yang diisi duit misalnya 1 M cari di sungai Dulut juga nih bisa ada diisi duit 2 M gabungan di sungai Dulut aja mesti jadi sugi kada kalau dibanggakan kemudian juga orang alim guru-guru yang alim nih merasa alim hafalnya cari hati lain ada yang bagi alim pada itu berarti apa Allah itu nanggung lagi karena kalau kita mengarasi kehendak kita nih alimnya tidak kan alim di titik sama kita nih belajar pian hendak belajar hati pian hendak belajar berarti siapa yang mudah menggerakkan Allah jangan hendak yang lain yang menggerakkan pian hendak belajar namun keguruan misalnya mengajari itu wasilah aja pian jadi paham itu nah nama jadi siapa keguruan ya wasilah kata pian menggawi itu memang jadi nanti ini belum pada hakikatnya ketika pian belajar nang memulah paham itu Allah tapi pada syariatnya itu keguruan jadi digawi ya keluar dalam pian gawi negeri itu di luar pian gawi karena pian merasa belajar dalam keguruan maka pian berterima kasih dalam keguruan itu aja bagus saja kita tapi pian pinanggu sudah nama Allah pian paham itu Allah namulah pian bergerak ke majelis itu Allah ada siapa pinandu negara itu tuh nyaman jadi setiap penyakit hati karena kita sudah pinandu lawan ampunnya jadi ujuk nih pun cara menekannya tadi ingati bahwa apa yang di dalam nolak kita nang dibalik dalam kita itu ni'matillah semuanya itu Allah mampu memberi nikmatnya tes itu dan 2019 kita bertahan sedikit jadi lo minta rela bertahan 10 menit berarti 2 jam setengah 11 lah minta rela. Nah jadi malam ini kuliah ulang penyakit ojok. Jadi 3 sudah kita belajar takabur, ria, ojok. Ini maksiatul qalbi, sebenarnya maksiat hati. Pian ulun kita seberatan berhikmat berusaha memberasi hati ini
diingat terus berhati-hati. Ini kan kesan dia aja kesebelum. Jadi kita belajar keberkahan takabur menjapa, ria menjapa, ujub menjapa. Makanya yang padahkan penyakit hati itu paling sangat menjapa. Jangan biar kelola penyakit hati yang dibuang kembali kita. Semampu dia, semaksimal kita. Dengan belajar aja kita harus. Sekali lagi, salawat yang kita gawe setiap minggu itu salah satu yang menghilangkan penyakit hati. Salah satu caranya doa dengan Allah dengan salawat mengikuti dia penyakit hati insya Allah berkurang. Lekas pinandu lekas memberitakan, oh ada perkara, oh iya, ada ujian, oh iya, ada penyakit datang, oh iya. Ini memberitakan keampunannya itu lekas akhirnya hati terpandang di hati seorang anak. Nanti ke situ aja udah minta halal. Kalau ada salah dalam berkata-kata, mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha menghilangkan penyakit-penyakit yang kada baik di dalam hati. Mudah-mudahan kita selalu diakui oleh Rasulullah sebagai Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa minal hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub wa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وخصوصا مختار بن أحمد لأن الله يتبشر برحمته الفاتحة. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لك ذاكرين ونعمك شاكرين ولقدرك وبارك وقدرك من صابرين من حلال مرزوقين وحرام معصومين في الجنان والنعيم وللنيران وعدا ولذك به نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظر المتمتعين. رضنا اللهم إليك مردا جميلا. رضنا اللهم إليك مردا جميلا. رضنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل الله من الشيطان علينا في سائر الحالات والعلامات ولا قبل ولا بعد كيد ولا سبيلا. واصبر اللهم على قناتنا هذه وغير صبرا جزيلا وضرا منك عظيما. وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل الله يا مولانا سوء ما قرانا وكفرناه وهدلناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. سمراه يا أبا إخواننا الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين مقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المبصرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم رحمهم قرنها هنا بسببهم وتلون القرآن والعظيم بهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم رحم الله يوم القار وهموات المسلمين كافة عامة ولهم سائر ولا سائر رمضان محمد جميعا برحمتك وأسكنه وليهم بوسي جنتك ومحل رضوانك ودار إكرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واصلح جبرنا وتم سوء عملنا وعلى الإيمان والإسلام اجعل من ضعفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخرتنا عليها حي وأمتنا عليها مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وارفع ورفعنا بها يوم ولا ينفع ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أرواحنا يا إخواني من النفسين والملائكة المقربين والقربين ورسالتنا فرعون ورسولنا وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ووليه الذين شرك أرض مضارها وبحرها كان مكان وكان الغيب علمك وخلق هواهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح سيدنا أهل المعلى والشكر كتلبة عوامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى الروح مختار بن أحمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة منازله ومساكنه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتقبل يا كريم. يا ربي يا عالم الحال يا ربي يا
Alim